Nah, kalau kamu lagi bad mood, tetap latihan atau istirahat dulu? Ajak jogging kan. Aduh, aku agak muak sedikit ya denger jogging gini. Sebagai manusia yang jarang olahraga, aku agak-agak sedikit tersindir melihat Rido ini kayak capek olahraga, kalau aku capek tidur. Kalau dia capek olahraga, kalau aku capek tidur. Halo teman-teman Bisdik, jadi kembali lagi di podcast Bisdik Talk. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang prestasi dan olahraga yang mungkin terdengar masih asing di telinga beberapa orang. Nah, olahraga ini bukan cuma soal kecepatan dan fokus, tapi juga tentang konsistensi, mental yang kuat, serta kedisiplinan yang tinggi. Hal-hal yang menurutku lumayan relevan sih buat anak-anak bisnis kayak kita dan di kehidupan sehari-hari. Nah, biar nggak makin penasaran dan dapat ceritanya langsung dari yang berpengalaman, hari ini kita udah kedatangan atlet Pistol Air yang bisa berbagi kisah tentang perjalanan dan prestasinya hari ini. Langsung saja aku panggil Muhammad Ridho Ilmi. Nama saya Muhammad Ridho Ilmi dari Prodi 3A Bisnis Digital. Sama-sama bisnis digital ya. Oke. Dari sejak kapan sih kamu mulai memasuki dunia olahraga Pistol Air itu? Sejak 2020. Oh, baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Dari awal kamu memilih Pistol Air ini emang sudah mantap di Pistol Air kah, atau sebelumnya kayak aku kayaknya pengen coba olahraga tapi masih coba-coba yang lain dulu atau gimana? Nah, sebelumnya itu jadi karate kan. Oh, karate. Dari SD, SMP sampai SMA kelas 10 rasanya. Oh, terus kenapa tiba-tiba beralih ke Pistol Air nih? Soalnya kan kayaknya perbedaan yang cukup jauh ya dari karate ke Pistol Air gitu. Awalnya itu terakhir ikut karate kejuaraan Popda Kalimantan. Popda itu kan lingkupnya pelajar. Habis dari itu kayak pasca COVID juga gitu kemarin rada bosan. Dan kebetulan tahu nembak ini dari kakak sepupu. Dan kita dinaungi oleh Perbakin. Oh, namanya Perbakin Persatuan Nembak Berburu Indonesia. Kalau dari 2020 itu berarti pas masih SMA? Masih SMA. Itu tuh dari SMA memang sudah ada didorong ke oleh SMA-nya, atau kamu pribadi aja atau mandiri gitu? Buat apa ini? Masuk ke menembak. Iya, menembak. Saya sendiri. Oh, tahunya dari kakak sepupu tadi. Iya. Oh, berarti dari sekolah nggak ada memfasilitasi atau gimana? Enggak. Itu di luar kita di luar sekolah. Oh, kan butuh ketenangan nggak sih kalau yang Pistol Air gitu? Fokusnya juga harus tinggi gitu. Kalau menurut kamu seorang yang kurang fokus, kurang bisa untuk fokus, apakah bisa nih buat terjun ke dunia Pistol Air? Fokus itu nomor satu sebenarnya. Kalau fokus, tenang, dan kekuatan mental tarung. Iya sih ya. Betul. Walaupun nggak ada lawannya, tapi lawan dengan melawan diri sendiri dengan target itu mengkontrol senjata itu agak susah kalau kita emosi gitu. Oke. Tapi kalau misalkan bisa nggak, kalau atlet itu bisa nggak sih kayak dua apa ya? Dua cabur. Iya, dua cabur gitu bisa nggak? Jadi misal kamu mau Pistol Air, terus habis itu kamu juga mau karate, jadi kamu mau pilih dua-duanya, itu bisa? Sebenarnya bisa aja, tapi berat untuk dilaksanakan dua-duanya. Oh iya kan. Karena fokusnya terbagi dua. Kalau pas karate itu berarti dari kecil? Dari kecil SD kelas 4. Itu atas dasar kemauan sendiri kah, atau terpaksa orang tua, atau gimana? Kemauan diri sendiri dan ada basic orang tua juga tentang karate. Karate itu tuh dari sekolah juga kah, atau dari luar dulu? Dari luar. Oh, berarti memang dari kecil jiwanya memang atlet gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya kesempatan nih buat coba olahraga yang lain, kamu mau coba olahraga selain Pistol Air atau jet ski? Jet ski itu cabur juga. Cabur kan. Oh, kalau misalkan di Banjar masih kan?
kurang tahu sih. Tapi bisa jadi cabur gitu berarti ada perlombaannya juga. Ada. Oh, itu konsepnya kayak gimana? Itu kamu sudah searching kah atau masih kayak cuma tertarik aja atau gimana? Cuma tertarik aja. Oke, berarti itu bisa jadi opsi lain deh kalau misalkan pistol air udah agak-agak bosen bisa dicoba ke jet ski ya. Iya. Oke, nah sekarang kan kita udah tahu nih kenapa Rido milih buat jadi atlet pistol air. Mungkin dari beberapa orang masih mikir air pistol itu olahraga apa sih sebenarnya gitu. Soalnya kan beberapa orang mungkin masih awam ya sama pistol air. Bahkan aku sendiri pun sebelumnya sempat mikir pistol air ini yang kayak pistol mainan pakai air. Awalnya aku mikir kayak gitu, tapi setelah aku search ternyata itu pistol udara gitu. Nah, sekarang kita bakal ngebahas versi paling dasar tentang air pistol itu apa sih sebenarnya buat orang awam gitu. Pistol air itu jenis olahraga menembak di bidang target. Jadi kalau diterbagi itu banyak bidang. Ada bidang target, bidang berburu, bidang tembak reaksi, dan bidang airsoft itu reaksi juga, tapi masih senjata angin. Nah, kalau yang di bidang 10 meter target itu ada rifle, ada pistol juga sebenarnya. Rifle itu senjata laras panjang. Oh, Nah, iya. Oh iya yang panjang gitu. Tapi tetap masih pakai senjata angin. Dengan target berjarak 10 meter dan tersusun angka 1 sampai 10. Kayak archery, Ya, kayak sama. target archery gitu ya. Oke, kayak mengamah juga ya. Dan tersusun target angka 10. Di situ kita nembak aja tuh. Nembaknya cuma santai, berdiri, tembak arah target, Oh. dan itu aja. Sampai 60 butir peluru. Oh, itu harus habis semua atau sesuai ada waktunya? Ada waktu. Dalam waktu 2 jam lah hitung-hitung kalau dari percobaan. Ada percobaannya juga. Lama juga ya lumayan. Berarti itu tuh kalau misalnya kita bisa menyelesaikan, misal kita menghabiskan 60 peluru dalam waktu kurang dari 2 jam, itu boleh atau harus 2 jam? Boleh. Itu disebar nanti. Oh, masuk penilaian. Yes. Berarti kalau misalkan dalam waktu 2 jam 60 peluru belum habis itu Yang belum habis itu kayak di blokir, maksudnya nggak dihitung, nggak ditembak. oh berarti udah pokoknya kalau lewat dari 2 jam udah nggak boleh nembak lagi. Nggak boleh. Waktunya habis gitu. Iya. Oke, berarti penilaiannya selain dari yang angka dari 1 sampai 10 tadi, dari waktu juga berarti. Dari waktu nggak, Oh enggak. dari tembak yang tadi aja. Oh. Dengan 60 butir peluru, kalau masuk semua 10, totalnya 600. Oh iya kan dia bisa beda-beda ya, bisa nah itu memang ke 1, kedua. Berarti itu tuh itu bisa 1 itu 1 poin, 10 poin. Ditambah-tambahkan ada 6 seri. 1 seri 10 peluru. Oh berarti 6 oh iya 6 Seri. peluru. Oke, berarti dibagi jadi kayak sesi lah ya Ya, istilahnya sesi. ya. Terus itu tuh kan kalau kamu terakhir kemarin di Power Drop itu kan 10 meter. Nah, itu tuh 10 meter itu apakah itu paling jauh atau ada tingkatannya lagi, misal 20 meter atau 15 meter atau biasanya yang paling jauh berapa meter? Kalau di bidang target itu ada 3, ada 10 meter, 25 meter, sama 50 meter. Kalau di bidang yang lainnya itu banyak, bisa sampai 300 meter, 100 meter. Berarti 10 meter itu istilahnya yang paling pendek atau ada yang lebih pendek dari 10 meter? 10 meter yang mana? Oh, 10 meter yang paling pendek. Kalau kamu berarti kalau latihan biasa nih di luar yang dari Power Pro kemarin itu, apakah pernah latihan lebih dari 10 meter atau gimana? Pernah. Waktu kemarin kunjungan studi tour ke Jogja, latihan pertama kali nyoba senjata api. Wah, senjata api itu berarti yang ada pelurunya? Peluru timah. Oh. Pertama kali nyoba senjata api itu ya dibimbing lah, karena
bahaya, dibimbing oleh pelatih dari jam kemarin. Ya beda pegangan yang biasanya nembaknya tuh abrasinya dikit gitu. Iya. Recoilnya kecil, dicobosnya tapi langsung besar. Kayak sentakan ledakannya itu begitu kuat. Gugup. Karena suaranya itu baru pertama kali dong. Menurut kamu untuk olahraga pistol air ini lebih capek fisik atau mental? Mental. Kenapa tuh? Karena di menembak kita tidak bisa terlalu berharap dan tidak bisa juga terlalu semangat. Apakah beda nih sama karate? Sebenarnya kalau karate kan fisik pasti harus kan? Sangat jauh berbeda. Oke, jadi dari penjelasan Rido tadi kelihatan bahwa olahraga pistol air ini bukan cuma olahraga yang asal tembak ya. Jadi ada perhitungannya, ada titik fokusnya lah istilahnya. Nah, pasti latihannya juga nggak main-main kan. Sekarang nih aku penasaran banget gimana sih kehidupan kamu di balik latihan-latihan keras sampai menuju ke Pemprov kemarin. Sebelum pertandingan Pemprov itu kayaknya semua cabur ada training camp. Training camp itu berarti nginep gitu? Ya. Jadi latihannya pagi jam 8 kita pemanasan, lari, latihan mesin, habis itu kayak fitness atau latihan yang lainnya kayak penguatan tangan, contohnya kayak main barbel. Berarti tetap ya latihan pakai barbel itu tetap meskipun sudah lewat berapa tahun gitu. Dan pokoknya pagi sama siang itu latihan fisik. Istirahat jam 12 biasanya sampai jam 2 baru mau stop. Belum langsung nembak juga kayak hobi gimana turun Kayak masih nyeker. Oke. Itu berulang setiap hari. Setiap hari pulang. Berapa bulan persiapannya sampai Training campnya itu kemarin cuma 1 bulan. Berarti setelah selesai training camp itu latihan lagi di luar atau di mana? Tetap latihan karena memang ini latihannya tiap hari. Oh, tiap hari. Oh, berarti kayak nggak ada hari libur gitu kan? Tapi kalau misalkan tapi kalau misalnya kamu lagi capek nih, lagi males latihan hari ini itu bisa bolos. Pernah nggak kepikiran mau bolos latihan? Enggak, biasanya kayak disuruh latihan fisik. Kalau nggak bosan. Oh, berarti nggak harus setiap hari latihan yang tapi ada juga yang latihan fisik. Sebelum Pemprov itu kayak ada scoring. Scoring itu seleksi maksudnya. Oh, seleksi di Pemprov. Nah di situ performa saya turun. Mungkin karena jarangnya latihan gitu waktu itu. Saya coba latihan tiap hari dan scoringnya ada lagi. Alhamdulillah saya lolos. Nah, pas yang ngalamin performa turun itu apa sih yang paling ngebantu kamu buat bangkit? Apakah ada support dari orang tua, dari teman? Orang tua sih yang pertama. Lagi untuk jadi atlet ini alhamdulillah orang tua support penuh ya. Berarti pas ngalamin performa turun, orang tua support, kamu juga sudah berusaha keras seperti di atlet itu nggak gampang kan ya. Dari segi latihan apalagi sampai ke titik ini juga pasti berat ya. Lumayan kalau misalkan istilahnya kalau misalkan mau nyerah di tengah jalan itu rasanya ya sia-sia. Berarti untuk merasa jenuh, capek secara mental itu pasti pernah dilakukan. Tapi ya balik lagi ya kita ingat ya pertama kali gimana sih kenapa sih kita jadi masuk ke dunia ini gitu. Nah
kamu kalau lagi merasa nggak fokus misal, kayaknya hari ini aku capek banget nih, kayak nggak ada tenaga buat latihan lagi, itu kamu gimana cara menanganinya ke diri kamu sendiri? Selain dari mengingat motivasi, apa hal yang kamu lakukan? Saya biasanya jogging. Tetap olahraga juga ya, tetap olahraga juga. Siapa tahu kan kayak mending tidur nggak sih gitu. Tetap ya minimal jalan keliling komplek atau biasanya di lapangan. Oh, jadi tetap olahraga ini memang kuat, fisiknya harus memang kuat ya. Jadi meskipun capek tetap olahraga gitu teman-teman. Kalau kita capek bawaannya mau tidur, tapi pernah sih kayak tidur aja deh nggak usah olahraga. Pernah, cuman keren gitu sih. Memang beda banget. Kalau aku bawaannya kalau capek tidur aja tidur, bisa 8 jam lebih tidur. Capek nggak sih? Setiap hari mengulang kesibukan yang sama, apakah ada rasa bosan atau gimana? Soalnya kan kita ngejalanin kehidupan sehari-hari yang monoton gitu aja, ya pasti ada rasa bosan kan? Bosan itu ada, tapi kayak kita kembali lagi kenapa kita mau di sini, apa yang mau di sini, itu yang menurut saya semangat. Oke, berarti aku harus ingat tujuan awal aku masuk ke KM ini buat apa gitu. Nah, ada kebiasaan unik gak dari kamu sebelum latihan? Sebelum latihan? Enggak. Gak ada, jadi ya datang latihan aja gitu. Tapi biasanya kayak visualisasi, penenangan diri. Gimana tuh? Bersemedi kan? Ya bisa juga bersemedi. Bisa gitu, bersemedi gitu. Jadi itu 15 menit biasanya. Mengosongkan pikiran dengan suara lagu sih biasanya. Suara lagu kayak suara air. Pembawaan pembicaraan hati agar tetap fokus dan tenang. 15 menit tutup mata, tenang. Pokoknya belajar untuk cara tenang dan fokus dan visualisasi dan 15 menit biasanya. Berarti kalau misalnya kamu udah bisa ngatur kayak gitu, berarti emotional intelligence-nya bagus nih? Iya, masih kurang nih. Masih kurang juga, tapi berusaha buat ya. Iya. Soalnya kan kayak kalau misalkan kita emotional intelligence-nya kurang bagus juga kan, pas kita tiba-tiba bad mood nih pas lagi lomba, kan jadinya buyar sama. Iya. Nah, jadi semua proses ini kan akhirnya ketemu di satu titik tuh, yaitu fokus. Pokoknya kunci utamanya itu fokus. Nah, sekarang kita memasuki ke cerita dari Dido mengenai Porprov kemarin. Dari awal sampai akhirnya dapat medali emas. Nah, awal mula kamu bisa sampai ikut Porprov itu gimana sih? Apakah ada tawaran kah atau gimana kah gitu? Awal mula ya ikut seleksi tadi. Seleksi 1 hari dengan puluhan atlet Kota Banjarmasin lah. Itu dari satu klub yang sama atau? Satu klub yang sama. Oh, oke. Terus? Di situ kayak sama kayak pertandingan tadi di wacananya. Itu hitung 3 terbesar diambil. 3 terbesar diambil dia yang kelompok. Berarti kan tadi 3 ada 3. Berarti yang ikut ke Porprov ada 3 orang juga. Kelas 10 meter apa ya? Pistol men laki-laki 3. Termasuk saya cuma peringkat ketiga. Lalu diikutkan Porprov. Nah, dari antara 3 yang masuk dari klub kamu itu, apakah cuma kamu nih yang dapat medali emas atau yang teman-teman yang lain dapat juga? Atau itu tuh dihitungnya satu tim? Ya, dihitungnya satu tim. Oh, berarti per tim bukan per orang? Per tim per orang. Karena per orang kemarin peringkat 10 nggak masuk. Oh, berarti itu per tim. Berarti 3-3-nya dapat medali emas. Dapat medali emas. Oh, berarti itu tuh bisa per tim, bisa per orang atau memang harus per tim? Satu orang bisa ada 3 masuk. Perorangan, mix itu kayak laki sama perempuan. Oh iya. Sama tim, Oh. cara 3. Oh, kalau misalkan tim itu memang maksimal 3 atau?
3 maksimal. Maksimal 3 berarti nggak yang kalau misalkan yang lain-lain kan bisa tim kayak bola itu misalkan satu tim bisa 12 orang. Berarti kalau dari persetujuan itu 3 orang maksimal. Itu bisa buat yang individu gitu. Nah, tekanan terbesar sebelum kamu berangkat tanding itu dari mana? Gak ada tekanan. Gak ada tekanan berarti ya sudah kita ikut Porprov, kamu ikut Porprov jadi kayak plong aja udah kita jalani aja apapun hasilnya gitu. Kayak latihan biasa aja. Kayak merasa latihan dipikirkan secara kayak aku harus mikirin latihan biasa aja jadi nggak terlalu terpressure gitu. Nah dari kamu latihan itu ada target khusus gak sih yang kamu pasang, misal aku harus nembak poin 10 atau 9 gitu paling mentok? Enggak ada. Enggak ada. Jadi ya sudah kita serahkan saja semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa mau dapatnya berapa, yang penting kan kamu sudah fokus ya, sudah berproses, sudah berusaha sebaik mungkin. Dari persiapan kamu terakhir sebelum hari H itu biasanya apa? Sebelum hari H ngabarin orang tua dulu. Mak, Pak, besok saya tanding jam ini pas saat tanding. Biasanya saya pikiran. Tapi kalau misalnya kayak tanding gitu biasanya orang tua datang nggak sih? Bisa boleh datang? Boleh datang. Boleh datang. Berarti itu tuh kalau misalnya melakukan pertandingan kayak gitu terbuka untuk umum. Terbuka. Oke. Nah, pas di arena perlombaan nih gimana sih? Apa ya suasananya gitu? Nervous sih. Itu tuh langsung itu tuh di ruangan khusus aja kah atau ada penontonnya juga? Ada penontonnya. Tapi kamu tetap di ruang khusus atau di tempat terbuka? Boleh lihat di tempat penontonnya. Jadi banyak yang melihat. Berarti sama wartawan. nervous parah pasti. Karena atlet-atlet yang dulu gitu munculan lagi. Ini lebih senior di atas kamu berarti. Itu gimana perasaannya pas ketemu? Ya udah, kata abang. Abang tuh maksudnya senior, bukan abang kakak. Sama aja, maksudnya dia juga jarang latihan. Apapun yang dihasilkan hari ini, yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, pas pertama kali banget kamu lomba nih, sebelum Porprov kan tadi sempat ikut lomba juga kan? Nah, itu pertama kali banget ikut lomba itu gimana rasanya? Karena kan yang Porprov pertama kan biasa aja nih gitu. Sudah mulai tenang lah. Pas pertama kali banget ikut lomba itu gimana rasanya? Kaget, tiba-tiba langsung habis seleksi budaya langsung ke jurnas. Dan ke jurnas itu temuannya dari orang-orang luar kan? Yang benar-benar udah dari orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan yang udah top biasanya. Masih nervous itu pasti ada. Kenapa nih kita kecil diikutkan padahal nilai kita waktu itu biasa-biasa aja. Ya udah, lewat rezeki menurut saya. Pengalaman. Sebelum menjadi atlet internasional ya. Tapi amin. Jalani aja. Tembak. Kalau nggak dapat, latihan lagi. Ya, dijadikan belajar evaluasi. Nah, berarti momen yang paling deg-degan pas lomba, pas mau nembak gitu. Malah kayak jantung jatuh ke perut gak sih kalau kayak gitu? Tapi kayak mungkin karena sudah terbiasa gitu. Aku kayak ngebayanginnya aja tuh pas mau nembak, tiba-tiba kayak aduh mules deh. Pernah gak sih kayak gitu? Gak pernah. Tapi kayak aku ngebayanginnya aja kayak mules banget. Nah, pas skor kamu keluar tuh, pas skor kamu keluar dan kamu tahu kamu dapat medali emas, ada perasaan lega, senang atau malah kayak aduh gitu? Lega aja. Nah, pas kayak itu langsung ketua kelas langsung bilang, "Do, kamu juara kan?" Nih ketua kelas kamu sih. "Kamu juara kan?" Itu kata Pak ini. Ya, alhamdulillah ya. Kirim foto nanti di posting.
nanti dulu ya. Oh, sebelah Senayan kan? Iya. Oh. Nanti dulu saya bilang, nanti saya kepikiran. Ya udah. Saya jarang pegang HP kalau di pertandingan. Tapi kepikiran. Jadi ada hari ketiga setelah hari finalnya mix itu lagi perempuan lagi sama perempuan dan nggak dapat di situnya. Ya udah nanti gitu penting dapat ada dibawa pulang oleh saya kirimlah foto yang sebenarnya. Terus muncullah wajah kamu di Instagram Poliban gitu. Alhamdulillah. Jadi orang pertama yang kamu kabarin pas tahu dapat medali emas ya? Enggak ada kabarin. Enggak ada kabarin, masa orang tua mau dikabarin? Biasanya orang tua tahu sendiri. Bisa gitu? Iya. Oh, bisa gitu? Masa nggak ngabarin? Masa orang tua kan paling nggak benar. Mah, aku dapat medali emas gitu. Enggak pernah. Pokoknya terakhir habis besok tanding. Jangan dihubungi lagi. Bisa bisa begitu. Jadi cuma minta doa restu orang tua gitu. Jadi pas dapat medali emas cuman ya udah alhamdulillah gitu, nggak ada ngabarin siapa-siapa. Biasanya tahu sendiri. Kita langsung. Nah, kamu juara. Ya. Menurut kamu momen kamu dapat medali emas itu sepadan gak sih sama capainya kamu menjalani latihan sama berapa bulan? Kurang karena nggak dapat yang perorangan. Cuman mungkin kecewanya di bagian itu aja. Tapi kalau misalnya kamu dapat kesempatan lagi buat yang perorangan, bakal kamu ambil apa enggak? Apapun hasilnya ya. Hasil tuh istilahnya kalau jadi atlet tuh ada pemikiran begini nggak sih? Kayak kita latihan terus, ntar buat hasilnya kita kasih yang terbaik, untuk hasilnya sudah kita serahkan. Ada pemikiran gitu nggak sih? Atau kamu tuh tipe orang yang pokoknya aku harus dapat segini, harus gitu? Enggak, sama kayak katanya. Latihan, hasilnya nggak usah dihitung, cuma diserahkan. Kalau misalkan Porprov, ini kan kemarin menang nih Porprov medali emas, itu tuh apakah selanjutnya ada kesempatan lagi buat lanjut ke nasional atau ada kelanjutannya kah setelah ini atau gimana? Ada. Apa itu? Biasanya prapon. Prapon menuju pon. Prapon itu biasanya nasional. Berarti sekarang lagi mempersiapkan ke prapon. Oh, itu tuh kira-kira berapa tahun sih persiapannya? Prapon. Kalau kami menembak prapon itu biasanya 3 bulan sekali ada prapon. Oh, kalau kamu nih lagi persiapan ke prapon yang mana? 3 bulan. 3 bulan. Berarti hitungannya Porprov kemarin berapa sih? Karena pas kapon kemarin belum ada prapon. Oh, jadi kira-kira itu di bulan apa kalau prapon selanjutnya? Maret. Oh, Maret. Berarti tinggal ya sebulan 2 bulan lagi ya persiapannya. Nah, medali emas dapat, tapi tugas kuliah harus tetap jalan dong. Sebagai atlet kan, apalagi kamu kuliah nih, udah semester 3 nih kan, kayak tugas-tugas kuliah nih tetap harus dijalankan kan, dengan apalagi dengan segala macam kegiatan-kegiatan kamu setiap harinya. Soalnya aku pengen tahu nih kehidupan kamu sebagai atlet yang juga mahasiswa bisnis digital, yang menurut aku aja nih, aku udah semester 5 aja tuh kayaknya nggak sanggup deh buat berkegiatan lagi di luar gitu loh. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa kewalahan antara kuliah, latihan, terus juga apalagi kan kamu sebagai manusia kan kita butuh istirahat yang cukup kan? Pernah nggak ngerasa kewalahan gitu? Pernah. Gimana kamu cara mengatasinya? Ya sama kayak tadi. Lari. Pokoknya dibawa lari aja bilang nggak masalah. Tetap lari, nggak bisa. Nggak ada kayak gitu kayak perasaan. Nggak ada perasaan kayak mending main game aja nggak sih gitu. Tapi agak-agak lakas gitu nih. Tapi kalau misalnya kamu misal ada tugas yang mengharuskan kamu buat ini harus ngerjain cepat, tapi di satu sisi kamu juga harus latihan. Nah, itu kamu gimana cara ngimbangin? Tinggalkan latihan dulu kah atau tinggalkan tugas dulu? Tugas. Oh iya. Emang iya, bener. Berarti tugas kuliah tetap nomor 1. Tugas kuliah yang ditinggalin. Aku mikir tugas kuliah dulu yang dikerjain. Terus juga kalau misalkan kayak deadline-nya mepet gitu
waktu kemarin itu yang saya kerjakan itu cuma yang tugas di bawah rumah. Biasanya kan ada tugas yang praktek langsung selesai di situ. Iya. Nah itu nggak biasanya. Dikerjakan. Jadi ditinggalin gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi buat kalau misalkan kayak pernah nggak sih harus ninggalin salah satu kayak misalnya kayak tadi kan UAS nih dan kamu tetap harus latihan. Nah jadi gimana? UAS loh ini UAS bukan tugas yang biasa. Gimana? Dan saya harus tetap latihan. Iya. Dan tinggalkan latihan. Latihan yang Kan kali aja gitu kan UAS ditinggalkan, ini tidak bisa ini gitu. Berarti momen paling ribet itu gimana biasanya pas latihan? Kan kita tuh ada masa-masa UAS, ada masa-masa UTS sama ya biasa aja gitu. Kalau misalkan pas masa UTS atau pas masa UAS itu gimana? Kamu harus tetap latihan. latihannya dikurangi. Latihannya dikurangi, tapi UAS UTS tetap jalan UTS dong. tetap. Kan itu kan wajib tuh. Karena UAS tuh. Iya, karena UAS kan. Berarti kamu istilahnya bukan meninggalkan sih, mengurangi latihan dulu. Nah, kalau kamu lagi capek dua-duanya nih, biasanya kamu prioritasin yang mana? Capek dua-duanya. Iya, misal kamu lagi jenuh antara aduh kuliah capek banget tapi latihan juga capek, kan biasanya kamu prioritaskan yang mana? Ayo, ini berarti ini. Oke, berarti istirahat dalam artian apa? Tetap olahraga juga kah, jogging? Enggak. Olahraga. Kan kali aja tuh tetap olahraga nih capek. Tapi kita tetap olahraga, tetap jogging. Agak susah nih. Pernah dapat keringanan nggak sih kalau dari kampus misalkan harus kayak misal sebelum porprov tuh, kamu kan biasanya latihannya rutin kan? Itu tuh dapat keringanan nggak dari kampus? Misalkan nggak ada dispen atau gimana? Mungkin kemarin karena surat itu lambat, pernah diampas satu kali. Oh iya, berarti kan memang harus turun dulu kan kalau dispen. Tapi paling lama dispen berapa hari sih? Baru kemarin yang 1 bulan. Oh, itu 1 bulan full dispen? 25 hari porprov, turun 3 hari, habis itu dispen lagi ke Januari seperti itu. Oh, berarti kalau dari pihak kampus support aja sama kegiatan. Nah, menurut kamu nih penting nggak sih kampus mendukung mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik ya kamu? Sangat penting. Bukan hanya non akademik, tapi dengan sekarang itu zamannya di non akademik. Iya, lebih kebanyakan di non akademik. Ya, olahraga, seni. Tapi tolonglah bantu kampus gitu. Tinggal dispen aja dipermudah. Iya. Soalnya yang pernah diampas 1 kali. Iya, memang kalau untuk urusan dispen itu apalagi untuk atlet itu kan harus lumayan harus cepat ya gitu. Sekarang kita udah sampai ke segmen terakhir. Jadi sebelum kita tutup, jadi kita nih bakal pembahasan yang santai ini adalah sesi jawab cepat. Jadi kamu harus jawab dengan cepat tanpa mikir. Oke? Jadi di sini ada sekitar 6 pertanyaan. Oke, yang pertama, lebih deg-degan UAS atau final pas pertandingan? Final pas pertandingan. Oke, tetap pertandingan nomor 1 teman-teman. Latihan pagi atau malam? Pagi. Kenapa? Karena lebih fit aja. Lebih fresh. Kalau malam ngantuk bawaannya, hawanya hawa tidur. Oke. Nah, kalau kamu lagi bad mood, tetap latihan atau istirahat dulu? Ajak jogging kan. Aduh, aku agak muak sedikit ya dengar jogging ini. Sebagai manusia yang jarang olahraga, aku agak-agak sedikit tersindir melihat Rido ini kayak capek olahraga, kalau aku capek tidur. Kalau dia capek olahraga, kalau aku capek tidur. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih capek latihan atau ngerjain tugas kuliah? Kerjain tugas kuliah. Oke, kenapa? Kan lebih pakai otak nggak sih? Karena mohon maaf sebenarnya saya tersesat. Tersesat. Oh, Saya jadi dari masuk. PS, ya. Dari PS di SMA aja juga jarang turun. Sempat cuma 3 hari turun dispen gitu ya. Nggak apa-apa, kamu salah jurusan, aku juga salah jurusan. Aku sebelumnya pariwisata, bisnis digital kan agak nggak nyambung, lebih nggak nyambung gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak sendirian salah jurusan ini. Banyak orang-orang di sini yang salah jurusan juga. Nggak apa-apa, tenang. Tapi yang namanya kita sudah terjun ke dunia bisnis digital kan, kita jalanin sampai selesai. Ntar ketemu aja kok titik senangnya gitu. Ya kan begitu teman-teman.
Jadi nanti ketemu aja lah gitu titik senangnya di mana. Oke, pertanyaan selanjutnya, olahraga apa yang pengen kamu coba selain pistol air sama karate tadi? Jet ski. Kayak jet ski berarti. Berarti setelah ini mungkin mau searching lagi tentang jet ski. Iya. Aku pikir malah jet ski itu cuma buat DPRD, kita senang-senang aja nggak sih? Jet ski ternyata ada perlombaannya. Oke, nah dari semua cerita Rido tadi, aku pengen tarik ke satu hal terakhir nih. Dari semua perjalanan Rido di Pistol Air, hal paling penting apa yang kamu pelajari selama 5 tahun di dunia Pistol Air? Di dunia pistol kita belajar tenang. Dan karena tenang itu akan bisa saya percaya diri maksudnya. Awalnya saya orang yang malu juga. Dengan dunia pistol menembak, kita fokus, kita jadi orang yang terampil tanpa adanya keputusan. Buat teman-teman yang ngerasa minatnya nggak umum atau jarang buat pesawat, karena kan Pistol Air ini mungkin di beberapa orang masih terdengar awam gitu. Nah, menurut kamu mereka harus gimana sih kalau misalkan mereka punya minat yang memang kurang disorot atau umum gitu? Ya, disorot. Mungkin menurut saya salah tempat aja. Salah tempat dalam artian? Kayak orang-orang di luar Pulau Jawa itu ternama dan enak. Di Banjarmasin Kalsel masih kayak kurang. Iya, masih sedikit ya. Kira orang biasanya para kalau sudah kayak aja itu pada bisa umum. Aku pun mikir awalnya kayak Pistol Air ini, oh ternyata ada ya di Kalsel gitu. Soalnya kayak aku paling awam banget itu sebelumnya aku nggak pernah mikir Pistol Airnya ada di Bandung, di Kalimantan Selatan kan. Jadi aku pikir yang paling awam itu ya archery gitu, memanah. Tapi pas aku lihat di jalan-jalan juga beberapa ada kayak sepatu tempat memanah gitu. Oh berarti ini sudah mulai banyak nih kalau archery. Kalau Pistol Air kan aku masih belum tahu itu tuh ada tempat pelatihannya kan di Banjar? Ada. Di mana? Di Jalan AS Nasution kalau misalnya. Ada biasanya. IG-nya ada sekretariat Perpakim Kalimantan Selatan. Oke, nah buat teman-teman yang berminat untuk masuk Pistol Air, apa tadi nama Instagramnya? Perpakim Kalsel. Perpakim Kalsel, bisa di follow aja nanti. Nah, selanjutnya setelah dapat medali emas, target kamu ke depannya apa? Oke, meskipun sekarang lagi mempersiapkan juga ya. Nah, dan terakhir harapan dari kamu buat diri kamu sendiri ke depannya apa? Apalagi sebelum menghadapi PON, perlombaan PON ini panjangannya apa sih? Pekan Olahraga Nasional. Oh, Pekan Olahraga Nasional. Nah, sebelum kamu menghadapi Pekan Olahraga Nasional, pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu sendiri sebagai bentuk motivasi gitu? Ada orang tua yang harus dibanggakan. Asik, ada orang tua yang harus dibanggakan dan ada diri sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Oke, terakhir terima kasih banyak buat Rido, dan dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa kalau kita punya prestasi itu nggak selalu datang dari hal-hal yang ramai, tapi dari proses yang konsisten. Buat kalian yang dengerin podcast ini, semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat tetap jalanin hal yang kalian suka meskipun jarang disorot oleh masyarakat gitu. Aku Arsila dan ini Bisdik Talk, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!